Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedulur-sedulur dimanapun berada di seluruh wilayah tanah air tercinta ini Indonesia, semoga sehat-sehat selalu. Ada kabar baru yang menggembirakan kita semua. Sejak dimulainya pergolakan nasab tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukanlah dzurriyyah Nabi, sekarang ini sudah mulai tampak hasilnya. Ternyata ini dengan tampilan YouTube, informasi online lainnya, akhirnya begitu banyak istilahnya kawan-kawan kita pribumi, anak-anak Nusantara ini mulai paham dengan status Habib ini yang selalu mengatakan bahwa dirinya ini adalah turunan Nabi. Jadi di sini ada sedikit informasi dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwa sekarang ini lur, ini sudah sekitar 80% pribumi Nusantara ini sudah tahu bahwa mereka ini adalah klannya Yahudi Ashkenazi. Begitu. Jadi belum juga 2 tahun, efeknya ini sudah luar biasa lur. Untuk selanjutnya kita coba dengerin dulu apa yang beliau katakan, Kiai Imaduddin Al-Bantani. Diterima oleh frekuensi yang sama, hampir 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Habib-Habib itu keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah hampir 80% kita ini sudah tidak percaya bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang terus kita gaungkan supaya lama-lama ini mereka ini tidak sembarangan mendoktrin kita, mendoktrin anak-anak kita dan generasi seterusnya kalau memang tidak dimulai dari sekarang dan diselesaikan. Jadi apapun kata mereka, biarpun mereka sekarang ini berkuar-kuar di sholawatan atau di mana pengajian, kalau yang datang kita ini sudah tahu kalau mereka ini cuma jualan doktrin, jualan penampilan dan jualan nasab sekarang ini dan akan datang, semoga tidak laku. Dan semoga kita ini tetap sadar dan kita mempunyai mindset dalam pikiran kita kalau ada orang Yaman, kurang lebih kita nggak tahu orang Yaman sama orang Arab Timur Tengah yang lain ini, kalau orang yang nggak paham dianggapnya sama saja. Jadi untuk mengetahui bahwa mereka ini adalah Yahudi Ashkenazi, ya, lihat saja cara berpakaiannya. Misalnya mereka berjubah, bersorban, terus mengatakan bahwa dia ini dzurriyyah Nabi, jelas itu adalah Yahudi Ashkenazi, diri yang palsu, yang cuma mengaku-ngaku keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mantap kan lor. Jadi ini saja belum 2 tahun sudah begini efeknya. Dan kita terus gencar memberikan informasi yang tepat, tapi tentu saja jangan atas landasan kebencian, tapi benar-benar rasional dan masuk akal, sehingga kita semua dan akan datang ini tercerahkan. Bahlawi Habib-Habib itu sebagai keturunan Nabi besar Muhammad per hari ini. Nah, kita sekarang ini sudah tidak percaya lagi per hari ini bahwa Ba'alawi di Indonesia ini adalah dzurriyyah Nabi. Ini yang perlu terus kita mantapkan dalam pikiran kita lor, supaya mereka ini juga tidak semau gue merebut sejarah orang, merebut makam orang dengan mengganti nama dengan bin mereka. Juga khol di mana-mana makam wali itu supaya kedepannya kita yang melaksanakan, bukan mereka. Karena selama ini mereka ini cuma mendompleng, mengaku-ngaku, ya supaya mungkin efeknya supaya mendapatkan kedudukan yang bagus, kedudukan dunia, juga mungkin materi. Begitu lur kabar sedikit yang menggembirakan hari ini.
dan kabar-kabar selanjutnya akan kita terus pantau dan kita akan informasikan kepada sedulur-sedulur dimanapun berada. Jaga saudara kita ya Lur, kita masing-masing menjadi pencerah bagi mereka-mereka yang belum mau percaya tentang tesis ini, supaya kembali sadar dan supaya Indonesia ini aman dari doktrin-doktrin yang selama ini mengungkung pemikiran kita. Kita jalin silaturahim antar anak bangsa dimanapun berada, dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, ya. Terus pokoknya dimanapun berada kita tetap bersatu membersihkan doktrin-doktrin yang selama ini tidak benar. Tafsir keagamaan kita mengenai dzurriyyat Nabi ini, sehingga dari orang yang mengklaim sebagai dzurriyyat Nabi itu kemudian menganggap penghormatan bangsa Indonesia sebagai ketundukan yang bisa dipermainkan untuk dikuasai, untuk ditipu, untuk dibohongi dan lain sebagainya. Gerentak hati itu kemudian ternyata resonansinya diterima oleh frekuensi yang sama. Hampir 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya Bahlawi Habib itu keturunan Nabi besar Muhammad. Kita ulangi lagi, barusan kembali Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwa dari pergolakan itu kemudian timbullah pemikiran-pemikiran yang mungkin bagi saudara-saudara kita ini terkaget-kaget dan merasa aneh, kemudian saling berkunjung dan bersilaturahim, kemudian saling kabar mengabari tentang masalah perhabiban di Indonesia ini. Dan akhirnya sekarang ini kembali saya ulangi, 80% orang-orang pribumi Nusantara sudah tidak percaya lagi kepada yang namanya Habib atau klan Bahlawi ini. Jadi Bahlawi juga perlu tahu sekarang ini Anda tidak bisa berkoar-koar seenaknya mengatakan bahwa yang paling berjasa di Indonesia ini. Bahkan begini Lur, saya kemarin juga melihat satu video ya dibuat oleh channel mereka, itu mengatakan ada salah seorang dari Habib Bahlawi yang di Indonesia ini dikatakan bahwa mereka ini adalah pakunya tanah Jawa, wali pakunya tanah Jawa. Itu ada di channel mereka. Dan ini kurang lebih ditayangkan sekitar ya 1-2 tahun yang lewat sebelum ada masalah seperti ini. Dan itu yang nonton kan ya juga orang-orang kita juga. Nah dari situ saja kita sudah tahu bahwa doktrin mereka ini memang sudah dimulai sejak lama sekali. Alhamdulillah sekarang kita pelan-pelan menjadi manusia Nusantara yang merdeka seutuhnya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi Lur. Percaya Bahlawi Habib itu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya lagi Bahlawi Habib itu sebagai keturunan Nabi besar Muhammad. Hari ini mantap. Per hari ini ketika beliau mengatakan kalau 80% orang Nusantara sudah tidak percaya lagi kepada Habib Bahlawi. Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, untuk apa? Karena magnet dari perjuangan Wali Songo Indonesia ini hari ini telah merekatkan seluruh bangsa Indonesia yang selama ini mendapatkan kegamangan spiritual dari orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi, namun tidak terbukti secara ilmiah, baik data DNA dari 180. Jadi efek dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini ternyata luar biasa sekali Lur. Jadi justru bisa mempererat lagi ikatan antara satu dengan lainnya karena penasapan ini, sehingga timbullah kembali hubungan satu dengan lain, dan itu membuat kita ini semakin dekat dan semakin kuat dalam jalinan silaturahim. Yang sudah tes DNA itu tidak terbukti sama sekali
berdasarkan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah saya temui, juga berdasarkan laporan dari Family Tree DNA dan situs-situs lain penyedia jasa dari tes DNA. Kalau secara tes DNA sudah tidak terbukti, ini KOTI. Kalau kajian saya itu kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu dhannun qawiyun, adalah dugaan yang kuat karena dia secara kajian pustaka. Tetapi kalau jadi dari Family Tree juga orang-orang yang ahli masalah DNA ini jelas sudah mengatakan dan membatalkan bahwa klan Ba'alawi ini memang bukan dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu kita lanjutkan sedikit lagi lur. Secara saintifik ilmu biologi ini tidak bisa untuk mengelak lagi. Contohnya otopsi. Otopsi itu masih perdebatan kalau Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan dari ini NO lur, NO. Diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Muktamar di Boyolali. Muktamar di Boyolali tahun 2004. Jadi ternyata pada Muktamar 2004 di Boyolali ini PBNU sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah DNA dan itu dibolehkan. Begitu lur. Jadi sedikit dari berita pagi ini bahwa sekarang sudah 80%, nah kurang lebih masyarakat Nusantara ini sudah tahu bahwa Ba'alawi yang kita kemarin kenal sebagai dzurriyyah Nabi sekarang tertolak ya gara-gara pergolakan nasab ini, dan mereka ini semuanya berhalo grup G. Jadi jalurnya ke Yahudi Askenasi, bukan sama sekali dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas bagaimanapun kalau klan Ba'alawi ini berkilah, itu sekarang ini sudah tidak kita percayai lagi. Kita tetap yakin karena tidak bisa mereka bantah dari sudut ilmu apapun yang membatalkan nasab mereka. Nasab mereka fake adalah Yahudi Askenasi. Begitu lur sedikit kabar pagi ini. Semoga sehat-sehat selalu sedulur dimanapun berada. Kita tingkatkan persaudaraan dan kabari saudara-saudara yang belum paham supaya kita ini tahun depan dan selanjutnya bebas dari doktrin yang menakutkan ini. Begitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.